huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudro dan irodahnya lah kita bisa berkumpul, berjumpa kembali meneruskan kajian fikih masih seputar kitab Thaharah yang alhamdulillah di 2 pekan sebelumnya, karena pekan sebelumnya tanggal merah, jadi alhamdulillah bulan ini banyak tanggal merah, dan nanti pun di akhir Mei juga ada tanggal merah begitu lah, dan Kamis juga begitu. Jadi kajian fikih ini memang banyak liburnya gitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kefikihan kita, kefakihan kita, ya, pemahaman kita terkait dengan ibadah. Alhamdulillah kita masuk bab baru dari kitab Thaharah ini, yaitu bab fil gusli. Bab ke-7 gusli itu bab mandi, ya. Tentu ini bukan mandi biasa, makanya saya kasih judul mandi dalam bersuci. Karena kalau mandi hanya sekedar mandi, anak kecil pun bisa mandi. Kalau mandi hanya sekedar mandi, orang yang tidak berilmu pun, orang yang tidak tholabul ilmi pun, orang yang tidak mengerti agama pun, ya pasti mandi dan suka mandi. Tapi ini bukan sekedar mandi dalam bingkai syar'i, mandi dalam bersuci. Makanya ada kaifiat, tata cara, ada rule, aturan-aturan yang tentu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberikan contohnya, sudah diberikan sampelnya. Nah, inilah maksud dari judul yang hari ini kita bahas, yaitu mandi dalam bersuci. Silakan dibaca seperti biasa. Saya, oh jadi Pak Abi itu. Oh iya. Jadi gue saya balik mana? Oh, yang mana yang belum terjemah? Oh. Oh, nyawios terjemahkan Pak Abi. Biasa lagi Pak Abi, Pak. Tacan tunggu bieu. Bisa nas Abi jadwalna gini. Dua Abi. Ustaz Mildan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u fil gusli wa fihi masaila. Wa fihi masailu. Masailu. Itu sebagai mubtada muakhar. Khobarnya fihi. Wa fihi masailu. Al-mas'alatul ula ma'nal gusli wa hukmuhu wa daliluhu. Al-awwal ma'nahu al-guslu lughatan masdaru min gusli syai'i yagsiluhu. Ya, betul, gosala. Oh, gosala. Min gosala as-syai'u. Gosala syai'a yagsiluhu. Min gosala as-syai'a yagsiluhu goslan wa guslan wa huwa tamamu guslil jasadi kullihi. Ya. Yang pertama, bab ke-7 tentang mandi. Tentang mandi ada beberapa poin. Al-mas'alatul ula, poin pertama adalah maknal gusli,
makna mandi keren. Jadi mandi saja di kita mah diartikan, didefinisikan. Wa hukmuhu, dan hukum mandi, wa daliluhu, beserta dalilnya. Jadi poin pertama ada 3 bahasan. Yang pertama definisi mandi secara bahasa ataupun secara syar'i. Yang kedua hukum mandi. Nah, ya. Yang ketiga dalil-dalil yang menunjukkan tentang hukum tersebut. Yang pertama kita bahas tentang makna mandi. Apa sebenarnya mandi itu? Al-ghuslu, mandi secara bahasa itu akar katanya di bahasa Arab itu disebut ghusala yaghsilu, ghuslan atau guslan, yang memiliki arti tamamu ghuslil jasadi kulihi, ya. Menyempurnakan atau mencuci, membasuh badan secara menyeluruh, gitu ya. Jadi tamamu ghuslil jasadi kulihi, membasuh badan jasad secara menyeluruh. Jadi kalau ada orang yang mandi tapi hanya setengah badan, maka itu bukan disebut mandi. Apa itu maknanya? Berarti itu mah ngeum. You know ngeum? Berendam. Ya, karena orang suka ke Cipanas gitu ya. Ke Garut atau ke Pangalengan, kemudian dalam rangka ingin berendam gitu ya. Nah, itu kalau ngobrol ke keluarga jangan mau mandi ke Garut. Oh, itu jauh-jauh teh mandi ke Garut. Nah, itu mah berendam gitu ya. Karena ya belum semuanya ya. Kecuali seluruhnya. Nah, jadi mandi itu harus seluruhnya. Semua badan itu harus terkena air. Maka itu disebut mandi. Kemudian lanjut. Wa maknahu syar'an ta'mimul badani bil ma'i au isti'malu ma'u tuhurin fi jami'il badani ala sifatin makhsusatin ala wajhi at-ta'abbudu lillahi subhanahu. Iya. Sekarang secara syar'i. Nih, secara syar'i atau secara istilah. Mandi secara istilah, secara syar'i adalah takmimul badani bil ma'i. Mengairi seluruh badan. Terjemah sederhananya begitu. Kalau terjemah letternya mengumumkan, menyeluruhkan badan dengan air. Ya maksudnya mengairi badan, ya tadi kemana mengairi seluruh badan. Ya, mengairi seluruh badan gitu ya, mengairi seluruh badan. Artinya badan ini harus terairi, maka itu disebut dengan mandi. Bagaimana kalau bukan dengan air? Kan ini mah mengairi seluruh badan. Tapi seluruh badannya ini mah medianya bukan dengan air. Maka itu tidak bisa disebut dengan mandi. Memang ada itu sesuatu yang menyentuh badan tapi tidak dengan air, ada. Di antaranya hari ini lebih modern itu spa ya. Itu yang kayak kotak gitu, kita masuk sauna. Sauna. Lehang. Ya bahasa Thailandnya lehang. Nah, itu tidak bisa disebut mandi. Gitu. Karena yang menyentuh seluruh badannya bukan air, tapi uap, gitu ya. Dan uap itu tentu bukan air, gitu. Atau sesuatu yang kemudian menjadi panas dan yang keluarnya nanti kan keringat, gitu. Itu juga tidak bisa disebut mandi. Atau sabun, tapi tidak pakai air, ya.
Beri sabunan pas mau pakai air mati listrik, tidak nyala. Ya, lalu keluar maka itu belum disebut mandi. Baru Disabun setengah mandi. pengantar mandi setengah mandi. Mukaddimah. Jadi mandi itu memang harus dengan air. Makanya di sini disebutkan takmimul badani bil ma'i, mengairi seluruh badan. Atau istimalu ma'i tohurin, menggunakan air yang suci. Istimalu ma'in tohurin, menggunakan air yang suci. Fi jami'il badani, untuk seluruh badan. Nah ini ya. Jadi menggunakan air yang suci untuk seluruh badan. 1. 2. Ala sifatin maksusotin, sesuai sifat yang khusus. Ala wajhi ta'abudi lillahi subhanahu, dan berdasarkan ta'abudi, untuk beribadah lillahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah ta'ala. Inilah mandi yang dimaksud dengan mandi syar'i. 1. Mandi syar'i itu dia harus menggunakan air suci. Yang kedua, memiliki sifat yang khusus mandinya itu. Kaifiat tata caranya punya tata cara khusus. Dan yang ketiga, diniatkannya untuk beribadah. Begitu. Makanya suka ada istilah saya mau mandi ibadah dulu. Karena bisa jadi mandi itu ada 2, mandi adah, mandi ibadah. Mandi adah teh ini mah gerah. Ya. Gerah, panas, ingin mandi. Ada juga kenapa mandi? Mau sholat Jumat. Nah, gitu. Kan besok Jumat, nah, gitu. Mau sholat Jumat. Kenapa mandi malam-malam? Nah itu jawabannya bisa 2, bisa adah, bisa ibadah. Kalau gerah, ya itu ada. Gitu. Kemudian, nah itu ya. Jadi di kita itu dibedakan, gitu ya. Ada yang ada, yang ini tentu tidak bernilai pahala kalau tidak diniatkan untuk takarub kepada Allah. Tapi kalau diniatkan untuk takarub kepada Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Selanjutnya, Asani hukmuhu wal ghuslu wajibun idza wajada sababun. ya. Wajada sababun liwujubihi, liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum junuban fattahharu, wal ahadisi allati warada fiha kaifiyatul gusli an adadin minas sahabati naqlan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubihi wa sayati tarfu minha qariban insyaallah. Ya. Ini ada sedikit yang berbeda ya, tapi nggak apa-apa. Yang kedua, hukmuhu, hukum mandi itu apa? Wal ghuslu wajibun, hukum mandi itu wajib. Idza wajada, ini mah langsung mujibuhu, bila ada sesuatu yang membuatnya wajib. Gitu ya. Kalau tadi mah idza wajada sababu wujubihi ya. Jika ada sebab yang mewajibkannya. Jadi kalau hukum mandi itu tergantung sebabnya. Kalau ada sebab yang mewajibkannya mandi, maka hukum mandi itu jadi wajib. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kamu junub, nah ini yang menyebabkan kamu mandi, jadi wajib mandi itu. Ya, fattahharu, maka bersucilah. Maka
Hukum mandi itu wajib jika ada sebab yang membuatnya wajib. Wal ahaditsul lati warada fiha kaifiyatul ghusli, dan juga banyak hadis yang menghadirkan di dalamnya kaifiyat, mekanisme tata cara mandi. An adadin minas sahabati, yang bersumber dari banyak sahabat, naklan yang dinukil an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalatan ala wujubihi, yang menunjukkan akan kewajibannya. Wasayati torfun minha qoriban insyaallah, dan akan ada penjelasannya sebentar lagi insyaallah. Ya, jadi banyak dalil Quran, dalil hadis yang menunjukkan akan kewajibannya. Dalil Quran surat Al-Maidah ayat 6. Itu perintahnya fattoharu. Setiap perintah yang pokok itu wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Setiap perintah itu menunjukkan kewajiban. Yang pokok begitu. Illa madala dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Jadi yang pokok kalau dalam Quran ada perintah wajib, kecuali ada yang mengecualikannya, ada keterangannya begitu. Makanya kan kalau kita lihat dalil tentang sholat itu nggak ada kata-kata Allah telah mewajibkan kalian sholat, nggak begitu. Pasti bentuknya perintah, ya. Aqimus sholat wa atuz zakat, tunaikanlah sholat, kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka sholat itu jadi wajib. Kenapa? Karena perintah dari Allah. Ini pun sama, ditambah nanti hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban mandi. Lanjut. Asalis mujibatuhu wa yajibul gusla guslu wa yajibul guslu, ya. Wa yajibul guslu lil asbabil atiyati. Al awal khurujul maniyyi min makhrajihi wa yustaratu an yakuna dafqon ya, dafqon biladzatin min zakarin au unsa, liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la'alli idza faddakhta al-ma'a fagtasilu malam yakun naiman wanahwahu fala tushtaratu al-ladzati li anna naima qad la yahissu bihi, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lima su'ila hal 'alal mar'ati guslu idza ihtalamat ilabik. Hal 'alal mar'ati guslu idza talamat. Qala na'am idza ra'atil ma'a. Wa hadza kulluhu majma'un alaihi. Ya. Yang ketiga, apa yang mewajibkan seseorang mandi? Wa yajibul ghuslu lil asbabil atiyati. Wajibnya mandi disebabkan sebab-sebab berikut.
atau dikarenakan sebab-sebab berikut. Jadi ada faktor, ada sebab kenapa mandi jadi wajib. Yang pertama, khurujul mani min makhrajihi, keluarnya mani dari tempatnya. Wa yushtaratu an yakuna dafkon, dan disyaratkan mani itu terpancar atau ya terpancar atau tercurahkan bila datin, disebabkan kelezatan, min dakarin, baik dari laki-laki au unsa atau perempuan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattoharu, maka jika kalian junub maka bersuci. Jadi ada yang mensyaratkan keluar maninya itu disebabkannya karena dampak, mohon maaf, kelezatan atau kenikmatan seksual. Keluar maka wajib mandi. Tapi jangan disimpulkan udah saya mah belum merasakan kenikmatan tapi keluar. Nah, apakah mandi tidak? Nah, nanti ada bahasanya ya. Gitu. Tapi ini syaratnya disebabkan ada faktor kelezatan, kenikmatan yang menyebabkan itu keluar. Ya, ini ilmiah lah, begini bahasanya. Mahasiswa jadi bingung tapi ngejelaskan aja mahasiswa. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, jika kalian junub maka mandilah. Atau liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li aliyin radhiyallahu anhu, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu, idza faduhtal ma'a faktasil, bila memancar air, nah ini ya. Jadi jika terpancar air itu dari kamu, maka mandi. Malam yakun naiman, selama dia tidak tidur. Wanahwahu, atau yang semisalnya, fala tushtarotul ladatu, maka tidak disyaratkan kelezatan gitu. Jadi intinya ada yang berpandangan bahwa ketika air mani itu keluar karena dampak kelezatan, kenikmatan, wajib mandi. Tapi di sini fala tushtarotu ladatu, tidak disyaratkan adanya kelezatan, adanya kenikmatan. Kenapa? Li'anna naima, kadang orang yang tidur, nah ini yang kita sebut dengan mimpi basah, qad la yahusu bihi, tidak merasakan kenikmatan kelezatan, tiba-tiba banjir begitu ya. Apakah mandi? Tidak mandi. Ustaz cenah rugi nikmat teu tirisnya, nggak begitu ya, karena syaratnya tadi khurujul mani, keluar mani dari tempatnya, baik itu karena dampak lazah, kenikmatan, atau bukan karena kenikmatan. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama suila, ketika ditanya, hal alal mar'ati, apakah bagi wanita guslun, wajib mandi, idah talamat, bila seorang perempuan itu bermimpi. Qala, maka Nabi menjawab, na'am, ya, idza ra'atil ma'a, bila wanita itu melihat air. Nah ini mah jangan tanya ke saya ya, nanti tanya ya kalau saya ke istri saya gitu. Kalau mahasiswa sabar heula aja. Wa hadza kulluhu majma'un alaih, dan ini sudah disepakati. Ya, jadi intinya kalau keluar sesuatu itu mani, maka wajib mandi. Kalau bukan mani itu tidak wajib.
Seperti madi. Kalau madi itu dia nggak mesti mandi, ya. Tapi mohon maaf, madi itu justru najis. Sedangkan air mani itu tidak najis. Jadi masalahnya bukan karena najis tidaknya yang menyebabkan mandi itu ya syariat. Kalau gara-gara najis, atunya unggal pipis mandi deui, mandi karena kayaknya keluar najis. Ya. Atau belum yang di belakang kan najis. Wah, komo nu diare eta mah mandina 10 kali. Ayo we mandi. Ya. Jadi awas. Jangan ada logika begini, oh mandi itu karena najis gitu. Bukan. Ya. Ya karena tadi keluar air mani itu, tapi bukan berarti air mani itu najis. Ya. Jadi tidak sesuatu yang keluar dari najis itu menyebabkan mandi. Gitu. Karena ada juga yang keluarnya bukan najis, tapi menyebabkan dia mandi. Nah itu ya. Jadi di antara faktor kenapa seseorang itu wajib mandi, karena khurujul mani, keluar mani di dalam dirinya. Kemudian selanjutnya asani tagyibu hasyafatiz zakari kulliha au qadriha fil farji fa in lam yahtasil inzala bala inzalun bila hailun liqaulihi sallallahu alaihi wasallama idza jalasa baina sya'bihal arba'i baina sya'bihal arba'i wa massul khitanul khitana wajabal guslan ya, wajabal guslu lakinna la yajibul guslu fi hadhil halati illa ala ibni asrin ya. ibni asrin au binti tis'in fama fauqa. Ya, ini tagibu hasyafati dzakari kuliha au qadriha fil farji. Memasukkan apa ya bahasa kita mah penis ya. Baik seluruhnya atau sebagiannya ke dalam farji ya, atau vagina. Jadi baik seluruhnya ataupun sebagiannya ya, maka itu mewajibkan dirinya mandi. Wa in lam yahsul inzalun bila hailin, meskipun tidak apa ya mohon maaf, tidak keluar ya, tanpa penghalang. Jadi kalau tadi mah kan harus keluar keluar air mani, ini mah enggak gitu, tapi terjadilah hubungan suami istri gitu, istilahnya begitu ya, baik seluruhnya ataupun sebagiannya, maka itu wajib mandi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina sya'bihal arba, bila duduk di antara 4 cabang, ini harus faqih ya gitu. Jadi bahasa Quran ataupun bahasa hadis itu tidak cawokah kalau bahasa Sunda itu ya.
tidak jorok. Jadi pakai kiasan-kiasan. Apabila telah duduk 4 cabang mana ini Jakarta, Surabaya, nggak begitu. Wa masul khitan dan bersentuhannya satu khitan dengan khitan yang lain, satu kemaluan dan kemaluan yang lainnya bersentuhan, tapi mohon maaf ya, bersentuhannya tadi masuk baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Wajib al-ghusl, ya maka wajib mandi. Nah, ini mah tidak mesti keluar begitu. Kalau ada interaksi hubungan suami istri. Lakin la yajibul ghuslu fi hadhil halati, tapi tidak wajib mandi dalam keadaan ini illa ya kecuali alabni ashrin au binti tis'in fama fauqo, kecuali bagi anak di bawah umur 10 ataupun 9 tahun. Allahu alam ini bagaimana fikihnya ya. Yang jelas ini untuk orang yang sudah dewasa. Jadi itu ya. Ini saya nggak bisa panjang lebar ya karena ini masih anak-anak, masih di bawah umur. Lanjut. Asal Islamul kafiri walau murtadan li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara Qaisun Amaro Qaisab memerintahkan, Qais berarti maf'ul bihnya. Qaisan tapi kayak alifan. Amara Qaisabni Asimi Qaisabna Asimin hina aslama an yagtasila. Ya. Yang menyebabkan seseorang wajib mandi itu Islamul kafiri, masuk Islamnya orang kafir. Ya. Jikalau ada orang kafir syahadat, maka dia harus mandi. Walau murtadan ataupun misalnya sebelumnya murtad. Ya, jadi orang yang masuk Islam baik sebelumnya kafir atau muslim, kafir, muslim lagi, maka dia wajib mandi. Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amaro Qais bin Asimin, memerintahkan Qais bin Asim radhiyallahu anhu hina aslama, ketika dia masuk Islam, an yaktasila, untuk mandi. Ya. Jadi bagi para mualaf jangan lupa setelah masuk Islam dia harus mandi. Nah, tapi tentu bukan mandi seperti dia mandi. Ada kaifiatnya, ada tata caranya yang Nabi ajarkan. Kemudian ar-rabi' in qita'u damil haidi wan nifasi li hadisi Aisyata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimata li Fatimatin binti Abi siapa itu? Binti Abi Habishin. Binti Abi Habishin idza aqbaltil haidota fada'i as-salata wa idza wa idza adbarta laki-laki perempuan yang hadir. Wa idza adbarti fagtasili wa sholli wan nifasu kal haidi bil ijma'i. Ya. Yang menyebabkan seseorang mandi selain keluar air mani, selain hubungan suami istri walaupun tidak keluar air mani, selain juga masuk Islamnya seseorang mu'alaf, maka yang keempat
seseorang wajib mandi itu karena sudah terhenti dari darah haid dan darah nifas. Ya, kalau laki-laki tidak berdarah, ya kecuali ambeien itu beda deh. Nah, ya, yang menyebabkan mandi itu ketika berhentinya darah haid dan darah nifas. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Fatimah binti Abi Habsyin, kepada Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, idza aqbaltal haidota, jika kamu datang apa itu ya, datang bulan kalau bahasa kita, jika kamu menghadapi haid, fadai sholatan, maka tinggalkan sholat. Jadi kalau seorang wanita keluar darah haid, tidak boleh sholat. Wa ida adbarti, dan apabila engkau selesai ya melampauinya asalnya teh, fantasili, mandilah, wasoli, dan sholat. Jadi bagi wanita itu haid serta nifas, maka selesainya wajib tidak boleh sholat terlebih dahulu sebelum kemudian mandi dulu. Wanifasu kal haidi, dan nifas itu seperti haid bil ijma'i, berdasarkan kesepakatan. Nanti wanita yang lebih tahu, biasanya haid itu tidak lebih dari 2 minggu. Ya, itu maksimal 2 minggu. Itu maksimal. Ada yang seminggu, silahkan. Ada yang seminggu 2 hari, ya silahkan. Itu mah setiap siklus hormon beda-beda. Tapi kalau lebih dari 2 minggu nggak mungkin. Itu wanita tahu. Nah, biasanya kalau lebih dari 2 minggu haid itu, maka pastikan yang lebih itu pasti ada sesuatu yang bermasalah. Biasanya istihadah, ada luka ya, atau misalnya ini mau bukan istihadah, silakan konsultasi ke dokter ya, dokter yang lebih tahu. Tapi kalau lebih dari 2 minggu mandi, sholat, masih terus berdarah-darah, ya sholat tetap, karena haid itu bagi perempuan tidak lebih dari 2 minggu. Itu barangkali ya, insyaallah kita bahas di Kamis yang akan datang lagi. Ya, yang terakhir nanti seseorang yang menyebabkan dia wajib mandi itu adalah mati ya. Orang yang wafat maka wajib mandi, tapi tidak mandi sendiri, dimandikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.